Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di sini aku sudah menyediakan MIDI controller ya. Seperti judul video, mungkin kalian sudah tahu apa yang akan kita bahas. Itu aku akan mempraktekkan bagaimana sih membuat instrumen dengan MIDI controller. Di sini aku menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman itu, gimana sih mas caranya kamu itu membuat musik atau membuat instrumen itu terdengar real atau terdengar mirip seperti aslinya walaupun itu menggunakan VST ataupun itu menggunakan MIDI gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini aku akan mempraktekkan caraku membuat instrumen itu ya menggunakan MIDI controller ini teman-teman. Nah, apapun instrumennya, mau drum, mau bass, mau gitar, mau string, orkestra, apapun itu, karena aku tidak bisa ngebatik, tidak bisa ngegambar satu persatu, itu nggak sabar teman-teman. Jadi aku lebih baik main langsung di sini gitu. Nah, caranya seperti apa? Let's go, langsung kita praktekkan aja teman-teman, biar nggak usah lama-lama. Boom. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu project dengan 3 track ya teman-teman. Tidak usah banyak-banyak karena nanti kelamaan videonya jadi full satu aransemen gitu kan. Nah yang pertama ada drum, yang kedua ada bass, yang ketiga ada gitar. Nah di sini poin yang pertama teman-teman yaitu adalah bermainlah dengan dinamika yang realistis. Inilah yang biasanya menjadi satu kendala dari teman-teman yang ngebatik, karena dinamikanya kalau ngebatik itu kan flat teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan atau merubah velocity-nya secara manual. Tapi kalau menggunakan MIDI controller itu dinamikanya itu mengikuti permainan kita teman-teman. Misalkan snare nih, dari lembut keras. Nah jadi dinamikanya mengikuti. Jadi kalau kita main dinamikanya mengikuti, atau kita mau main keras. Nah, bisa. Jadi dinamikanya yang sangat berpengaruh bagaimana drummer asli itu memukul hi-hatnya. Itu kan sangat berpengaruh, velocity-nya sangat berpengaruh. Nanti akan aku praktekkan, akan aku tunjukkan seberapa berpengaruhnya si velocity tersebut dan seberapa dinamikanya ketika kita bermain di MIDI controller ini teman-teman. Nah itu yang poin yang pertama sebelum kita praktekkan ya teman. Yang kedua, poin yang kedua adalah bermainlah dengan notasi-notasi yang masuk akal. Jadi jangan sampai kita take drum nih. Nah berarti kan kita tahu kick itu di kaki kanan biasanya kan, hi hat itu open close di kaki kiri ya toh, snare tangan kiri ya toh, nah hi hat di tangan kanan. Jadi masuk akal. Masuk akal. Tapi kalau misalkan nih kick bunyi, snare bunyi, hi hat bunyi, floor bunyi. Nah, misalkan fill in kayak gitu ya. Dan gitu kan. Itu tidak masuk akal, walaupun sebenarnya mungkin banyak orang yang tidak notice, banyak orang yang tidak ngeh gitu. Tapi ini tidak masuk akal teman-teman. Dimana floor sebelah kanan, snare sebelah kiri, kicknya diinjek, tapi ada hi hat dipukul juga. Jadi ini tidak natural. Misalkan untuk membuat fill in seperti itu, harusnya kan ini floor dan snare dan kick saja. Ya toh? Karena sudah 2 tangan, floor, snare, sama kick. Hi-hatnya bisa yang diinjek. Nah itu masuk akal. Tapi kalau hi-hatnya kepukul, floornya kepukul, snare-nya kepukul, nah tangan yang satunya tangannya siapa? Itu kan teman-teman. Nah makanya mainkan not-not yang masuk akal. Termasuk misalkan gitar teman-teman ya. Misalkan gitar.
Nah, kita bisa bermain gitar seperti ini. Mentang-mentang di MIDI controller kita notasinya seperti ini. Sekarang nih kalau kita buka, nah fingerboardnya kalau kita main seperti ini. Nah sekarang masuk akal enggak teman-teman? Kalau ini nada G di bawah, ya, nada D di sana, nada G lagi, kemudian di sini ada atasnya. Tuh. Kelihatan ya itu biru-birunya. Nah, masuk akal enggak orang bisa bermain gitar notasinya seperti ini bersamaan jaraknya? Kan enggak mungkin. Nah, makanya yang masuk akal, yang realistis ya main gitar ya tetap voicingnya seperti gitar asli. Masuk akal teman-teman. Itu adalah 2 poin penting menurutku, yaitu adalah dinamika dan masuk akal. Udah itu aja. Sisanya ya kalian bermain senatural mungkin. Sesuai dengan pattern drumnya itu harusnya bagaimana, bassnya bagaimana, mengikutilah konsep lagunya seperti apa. Nah itu nanti dijamin, dijamin kalian akan mendapatkan sound yang natural, mendapatkan sound yang humanize. Gitu ya. Sekarang kita praktekkan teman-teman. Nah, misal kita buat satu beat lah, gini ya. Udah misalkan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian bassnya kita gambar sama ya, bermain senatural mungkin. Main bass kan seenaknya kayak gitu. Nah dinamikanya nanti tak tunjukin velocity-nya teman-teman ya. Kita mainkan. Tuh gitarnya sekarang kita isi. Tambahkan efek-efek seperti modulation, tremolo, ekspresi-ekspresi seperti itu, slide. Nah nanti kan di dalam setiap instrumen kan ada key switch yang membantu untuk ekspresi-ekspresi itu teman-teman, seperti slide, slap, kalau bass ada slapnya, ada pickingnya, itu bisa diatur teman-teman ya. Jadi
Itu menjadi poin ketiga. Kalian mengatur artikulasi-artikulasi seperti permainan asli. Kalau perlu di slap ya di slap. Kalau perlu ada gitar slide-nya ya di slide. Gitu kan, di slide bisa. Bending. Itu bending-bendingan kayak gitu. Ya seperti kalian membayangkan gitaris aslinya. Gitulah intinya teman-teman ya. Setiap instrumen praktekkan seperti itu. Misal kalian ngisi orkestra, bayangkan kalian bermain biolanya, membayangkan pemain biolanya itu dinamikanya naik turun. Nah, sekarang kita cek velocity-nya. Ini untuk drumnya teman-teman. Tuh, velocity-nya tidak beraturan kan? Nah, karena sesuai dengan permainanku tadi. Nah, sedangkan kalau kalian gambar biasanya velocity-nya kan rata seperti ini teman-teman. Nah, rata kayak gini, ya toh? Maka kalian harus ngatur satu persatu. Velocity-nya harus kalian atur, snare sendiri, kick sendiri. Nah, itulah yang membedakan ribetnya bermain langsung di MIDI controller ataupun menggambar. Ya semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kalian nyamannya di mana, praktekan itu, intinya tujuannya tercapai. Velocity-nya mempengaruhi dinamika. Bassnya juga begitu. Tuh, velocity-nya tidak beraturan, menyesuaikan dinamika permainanku. Gitarnya apalagi. Tuh, semakin tidak beraturan. Nah, jadi kalau kalian gambar satu persatu, misalkan begini nih, ya, itu kan, tetap atur velocity-nya. Nah, secara manual, kalian sesuaikan kapan dia moodnya naik, kapan dia moodnya turun. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Jadi videonya ini sangat singkat saja, hanya untuk menunjukkan sebenarnya bagaimana sih aku itu bermain atau membuat musik di MIDI controller itu. Step-stepnya bagaimana aja. Ya cuman seperti ini teman-teman. Bikin drumnya dulu biasanya kan untuk pattern utama, baru masuk bass. Karena drum sama bass itu kan seperti sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Baru nanti masuk instrumen yang lainnya bebas. Mau gitar dulu, mau piano dulu, atau bahkan mau vokal dulu boleh gitu teman-teman ya. Yang penting rhythm sectionnya sudah kepegang. Nah, sisanya bermain senatural mungkin, membayangkan, mengekspresikan seperti kalian bermain instrumen aslinya, atau seperti kalian menonton player aslinya. Kalian praktekkan di aransemen kalian gitu. Poin yang paling penting dan tidak kalah penting terakhir ini adalah bermain dengan hati. Anjay. Jadi ya kalian harus mengaransemen setulus mungkin. Bermain musik itu dengan hati supaya hidup. Jadi hidupnya musik kalian itu bukan karena teknik saja, bukan karena teori saja, bukan karena teknologi saja, tidak teman-teman. Tapi hati mempengaruhi hasil musik kalian, hidup atau tidak, bernyawa atau tidak. Itulah sebuah karya seni. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini tentang cara membuat musik dengan VST, dengan MIDI, tapi tetap humanize, tetap hidup. Jadi ya teman-teman, kalau ada pertanyaan coba tulis-tulis di kolom komentar. Pasti aku akan jawab, pasti akan aku balas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.